Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaibil kiram, wabil khusus guru kita bersama, guru kita semua, yaitu Fadilatul Habib Da'iyah Al-Alim Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ahmad bin Hamid Ibn Muhammad bin Abdullah bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Kita doakan semoga Habib Bagir, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiyah, diberkahkan umur beliau, dan semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga ditambah-tambah keistiqomahan beliau. Semoga kita yang hadir di ini tempat mendapatkan berkah daripada ilmu-ilmu yang beliau ajarkan dari diri beliau, khususnya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa kepada barusan yang telah memberi tahdzir, peringatan kepada kita semua, yaitu Fadilatul Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Kita doakan Habib Abdurrahman, mudah-mudahan beliau tambah istiqamah, tambah berkah, panjang umur, sihat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tak lupa kepada yang memberikan tausiah yang kedua, yaitu Ustaz Hidayat Nurus Salam selaku daripada alumni Al Khairat. Kita doakan Ustaz Hidayat Nurus Salam, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiat wala nansa. Dan begitu juga saya tidak lupa kepada Habib Alwi bin Muhdar Al-Bar dan para habaib yang nampak hadir di ini tempat, yang belum kenal namanya satu persatu, namun tidak mengurangi penghormatan saya kepada beliau-beliau. Kita doakan para habaib semoga semuanya panjang umur, sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta kita yang duduk dengan beliau-beliau dapat madad berkah sir daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kita doakan juga ibunda Habib Muhammad Al-Bagir, semoga beliau lekas sembuh, amin, dalam keadaan sehat wal afiat. Ini Habib Muhammad Bagir, ibunya adalah saudara saya, begitu juga Habib Bagir saudara saya. Kita nyambung punya nasab ke Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi Surabaya, jadi kita tidak jauh banget ini nasab. Mudah-mudahan saya dengan beliau ini punya tali persaudaraan tidak akan terputus dan saling menjalin tali silaturahmi, begitupun dengan antum semuanya sampai hari kiamat, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, beruntunglah orang yang menghadiri maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah tentang perayaan maulid? Karena sebagian orang ada yang mengatakan yang namanya maulid ini haram, bid'ah, tidak ada di zamanmu ya Rasulullah. Bagaimana menjawab pertanyaan orang-orang tersebut ya Rasulullah? Apa jawab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man fariha bina farihna bih. Orang yang senang dengan kami, mengadakan maulid kami, farihna bih, maka kami senang juga dengan orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disenangi oleh Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan yaumul qiyamah dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, dan kelak kita yaumul qiyamah akan berkumpul meminta syafaat. Balik kita punya penyelamat adalah satu, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan fakhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap nabi dari jumlah 124.000 nabi yang memimpin adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya memiliki doa yang mustajab, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim, beliau pakaikan doa tersebut dihabiskan waktu di dunia. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh, begitu juga semua nabi doanya waktu di dunia sudah habis. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fakhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doaku untuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memberi syafaat nanti kelak pada hari kiamat untuk umat-umatku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui, orang nanti pada hari kiamat yang dapat syafaat adalah orang yang dosanya paling banyak. Bukan yang ahli ibadah, bukan.
Kalau yang ahli ibadah Rasulullah tidak hiraukan. Orang yang tukang judi, tukang mabuk, tukang ini, tukang itu, yang melakukan dosa yang 7 perkara yang menghancurkan dia punya zahir batin, itu yang akan dapat syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah untuk umat-umatku yang memiliki dosa yang besar. Alangkah sayangnya Nabi kita kepada kita, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung yang hadir di ini tempat, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada orang yang mengatakan mencemooh maulid Nabi, tidak usah kita dengarkan, tidak usah kita hiraukan. Orang yang maulid Nabi, mengadakan maulid Nabi, dia bertambah sama dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rangkuman daripada maulid tersebut, satu, membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jamaah ikhwanan, mengumpulkan saudara-saudara. Yang keempatnya, it'amut ta'am, memberikan makanan. Ini semua sudah diperinci dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bapak-bapak, ada orang yang ingkar dengan maulid, tapi mereka setiap tahun di Mekah suka mengadakan reuni acara, yaitu untuk memperingati Muhammad bin Abdul Wahhab di Mekah. Sementara Nabi Muhammad kalau diadakan acaranya tidak boleh. Apakah yang memberi syafaat untuk umat Muhammad bin Abdul Wahhab? Apakah Rasulullah? Siapa yang memberi syafaat nanti pada hari kiamat? Makanya bapak-bapak, saya kalau misalkan dengar namanya Ibn Abdul Wahhab itu Muhammad bin Abdul Wahhab, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Kata Rasulullah, ya Allah berkahkan untuk negeri Syam kami dan untuk negeri Yaman kami. Ada seorang sahabat mengatakan, wa fi Najdina ya Rasulullah, Najd juga doakan ya Rasulullah. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Kemudian sahabat bilang, wa fi Najdina ya Rasulullah, Najd juga ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Najd tidak dapat doa. Kata Rasulullah, hunaka satatla qarnun min kuruni syayatin. Di Najd tersebut bakal timbul, bakal muncul, yaitu tanduk daripada tanduk-tanduknya setan. Diterjemahkan oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, ulama Hadramut. Beliau mengatakan yang dimaksud tanduk-tanduknya setan adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. La ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Ucapkan semuanya la ilaha illallah. Ini udah dapat bisyarah dari Rasulullah SAW. Apa? Bukan bisyarah, apa namanya? Ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Yang namanya tanduk daripada tanduk setan adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya saya tadi alhamdulillah bertemu dengan Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Ini orang alim. Kita doakan Habib Abdurrahman mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Beliau bilang apa katanya? Jangan salah memasukkan anak. Benar. Karena enggak ada wali selain ahli sunnah wal jamaah. Tadi juga saya dengar apa yang membunuh Sayyidina Ali itu namanya Ibn Muljam. Sampai-sampai namanya tidak disebutkan. Enggak apa-apa ya Habib. Walaupun tidak disebutkan, saya setuju Habib ya. Enggak apa-apa. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Ini bapak-bapak, Abdurrahman bin Muljam puasanya paling hebat, tahajudnya paling hebat, salatnya sop depan. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Kata Rasulullah SAW, orang-orang seperti Abdurrahman, kelas dan teman-temannya itu ibadahnya kuat, puasanya paling depan, ini hebat, itu hebat. Apa kata Rasulullah SAW? Tapi iman mereka gampang keluar, gampang copot dari imannya. Seperti apa? Seperti kita memasukkan yang namanya rambut ke dalam adonan, kemudian dicabut, itu tidak sulit, mudah sekali. Itulah perumpamaan mereka. Jadi jangan ketipu dengan orang yang puasanya hebat, tahajudnya hebat, Al-Qur'annya hebat, ujung-ujungnya langsung mengkafirkan umat muslimin. Sekarang banyak orang yang hijrah sana, hijrah sini, tapi ujung-ujungnya menyalahkan muslimin. Ini maulid bid'ah, ini rajaban bid'ah, tahlil bid'ah. Katanya pengen hijrah, pengen pindah dari tempat maksiat ke tempat taat. Kok sudah ke tempat taat, ujung-ujungnya engkau blokir, engkau putuskan tali silaturahmi dengan muslimin. Ini bukan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah ajaran, adalah cabangnya Muhammad bin Abdul Wahhab.
Mudah-mudahan tuh Muhammad Abdul Wahab, saya nggak mau doakan dia ya. Kalau umat muslimin apa di Mekah dia adakan apa reuni untuk Muhammad Abdul Wahab, kitab-kitabnya disaksikan, nggak dikatakan bid'ah. Sementara Nabi Muhammad SAW bikin maulid, dia katakan bid'ah, sesat, enggak ada di zamannya. Bahkan lebih dari itu, apa kata mereka? Inna ziyarat Madinah laisan ruknan wala wajiban wala wala. Mereka mengatakan apa? Ziarah ke kota Madinah, ke makam Rasulullah bukanlah wajib, bukanlah rukun, bukanlah sunnah. Orang yang haji dengan kelompok mereka tidak dijamin bisa ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah SAW beliau mengatakan, man zaral Madinah atau man zara Makkah walam yazurni faqad jafani. Barang siapa orang yang ziarah ke Makkah, ke Madinah, kemudian dia tidak menziarahi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad jafani, berarti orang tersebut telah murka kepada aku. Bagaimana kalau kita murka kepada Nabi Muhammad, kemudian kita nanti yaumul qiyamah tidak dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada prinsip-prinsip dan akidah-akidah yang jelek seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan ini bapak-bapak tadi Ibn Muljam yang membunuh Sayyidina Ali, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Imam Ali, "Ya Ali, atadri man asghal awwalin?" Wahai Ali, tahukah engkau orang yang paling celaka umat terdahulu? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allah wa rasuluhu alam ya Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asghal awwalin qatilun naqah. Orang yang paling celaka umat dahulu adalah orang yang membunuh ontaknya Nabi Allah Saleh alaihissalam. Namanya Kudar, antum baca di dalam tafsir Jalalain, di situ permulaan tafsir, awal-awal untuk mubdalin tafsir Jalalain, antum baca di situ Kudar. Maka Allah sikat yang namanya Kudar, orang yang celaka memotong ontak Nabi Allah Saleh. Allah katakan dalam Al-Quran, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha wala yakhafu. Allah gencet yang namanya Kudar dengan dua gunung jedar, wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut akibat akan menghancurkan kaum tersebut. Ini adalah orang yang celaka umat terdahulu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Sayyidina Ali, Ya Ali, wahal tadri man ashghal akhirin? Wahai Ali, tahukah engkau siapa umat yang celaka dari umat yang terakhir? Apa kata Sayyidina Ali? Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kata Sayyidina Ali, qatiluka baina hadza wa dzaka. Orang yang celaka umat terakhir adalah orang yang akan membunuhmu wahai Ali. Dari sini nih, dari sini apa namanya, dari kening, dia tusuk punya pedang ke kening kamu, kemudian pedang tersebut tembus ke sini. Hada, kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pas malam-malam Sayyidina Ali keluar, di situ beliau bertemu dengan angsa, dan angsa-angsa tersebut apa namanya bersuara. Kata Sayyidina Ali apa? Ini angsa sedang bersedih karena aku besok mau meninggal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Angkat suaranya, sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Ali? Hadhihi lailah allati basyaratni biha habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam yang mana aku telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwasannya besok aku akan meninggal. Akhirnya kata sahabat, ya Imam, kalau engkau tahu bahwasannya besok akan meninggal, kenapa engkau tidak lari ya Imam? Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam wa karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, beliau mengatakan, kalau aku lari faman yaktuluni, siapa yang membunuh saya, katanya. Orang-orang dulu tuh pengen mati syahid. Sallu ala Nabi Muhammad. Gagah orang-orang dulu itu, berani. Tapi kita jangan sedikit jihad, perang, jangan, salah. Harus ada aturannya, main jihad ini itu. Bapak-bapak kemarin waktu ada di TV itu ada yang azan-azan itu hayya alal jihad, saya nggak suka itu. Terus terang saya, hayya alal jihad, wah ini mau perang sama siapa ini? Ya mungkin masing-masing punya thariqah, tapi bukan seperti itu. Hayya alal jihad, ayo kita perang. Perang kemana? Perang di Indonesia sama muslimin. Apakah bunuh orang muslim? Iya, orang yang membunuh muslimin fajazauhu jahannam khalidan fiha. Balasannya nanti neraka jahanam, kekal di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Kira-kira ceramah Habib bisa dimengerti apa tidak nih? Jelas apa tidak nih? Intinya perayaan Maulid ini kita jangan lupa, kita terus hubungkan kita punya hati dengan baginda Nabi besar Muhammad dan dengan para sahabat yang empat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Yang pertama khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar, kedua Sayyidina Umar, ketiga Sayyidina
Sayyidina Ali, keempat Sayyidina Utsman. Ini para habaib semuanya tafdil, masing-masing memiliki pendapat, ikuti saja. Yang penting mereka adalah jalur ahli sunnah wal, dan mereka tidak membenci, tidak mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW, apalagi mereka membenci dan mencaci ahlul baitnya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan perkumpulan seperti ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiah. Allah kumpulkan kita dalam keadaan nikmat, baik pun di dunia ataupun di akhirat, dan kita bisa bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal hadirin rahimakumullah. Banyak tausiah tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Saya ini sebetulnya pengen lebih panjang lagi, cuman saya lihat muka antum sudah sudah pucat-pucat, ini sudah kepanasan. Hadza fanas wa hadza fanas. Apalagi saya tadi malam di Masjid Al-Muttaqin dengan Habib Bagir, luar biasa. Nisif Hadramut hadza. Setengah daripada Hadramut saya rasakan panasnya tersebut. Masuk Ternate, Masya Allah, ya her Ternate hadza. Minat taraf ila taraf sya'urtu bil hararah syadidah. Dari ujung ke ujung saya rasakan ini punya panas. Sebetulnya saya datang ke Ternate, saya tidak mau sia-sia, saya istikharah dulu hadirin. Ini saya berangkat ke Ternate bagus atau tidak? Tapi di dalam jawaban istikharah tersebut bagus. Berarti saya di sini bagus. Sementara orang-orang saya di Bogor, di Bandung bikin majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gede-gedean tutup jalan raya ditutup. Jadi enggak peduli mau ada PPKN wala PPKM wala isolasi wala ayyi syai'in hadza, enggak ada yang namanya ABC, mereka tidak takut. Kenapa? Yang penting mereka mengagungkan Nabi Muhammad. Justru dengan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyakit akan terangkat. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ini maulid nanti berdekatan, nanti bakal menular, itu penyakit, enggak. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, seakan-akan kita menghadirkan Rasulullah SAW. Antum lihat di dalam Al-Quran, orang yang menyebut Rasulullah, seakan-akan Rasulullah ada di tempat tersebut. Makanya kata ulama, mengucapkan salam kepada Rasulullah, enggak boleh assalamu alaihi atau assalamu alaihim, enggak boleh. Tapi assalamu alaika, ka itu dhamir mukhatab hadir. Berarti Rasulullah ada di depan. Enggak boleh assalamu alaihi atau assalamu alaihim, tapi harus assalamu alaika. Dan wajib bagi orang yang diucapkan salam untuk menjawab wa alaikassalam. Insyaallah doa setelah ini maulid, nanti Habib Bagir bakal pimpin kita untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, orang yang duduk baca maulid gini seperti menghadirkan Rasulullah. Maka orang yang menghadirkan walaupun berdempet-dempetan, insya Allah kalau seandainya tidak dikatakan sakit, walaupun injak-injak kaki itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta. Allah tidak akan menyiksa satu umat kalau Rasulullah ada di dalam umat tersebut. Orang yang membaca solawat seakan-akan dia menghadirkan Rasulullah. Kalau menghadirkan Rasulullah berarti Rasulullah ada. Siksaan pun, bala musibah tidak akan turun kepada tempat tersebut. Ini mau dibid'ahkan, ini udah nggak masuk akal hadirin. Orang-orang gila, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah bersihkan hati mereka, amin. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastag. Dan Allah tidak akan menyiksa umat tersebut selagi mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Habibana Bagir panjang umur, sehat wal afiat, dan majlisnya malam Selasa, majlis khusus bapak-bapak, mudah-mudahan tambah berkah, tambah meriah. Yang hadir semoga pada datang pada malam Selasa, amin. Dan begitu juga ibu-ibu yang hadir pada hari Minggu sore, mudah-mudahan tambah banyak, tambah berkah. Kita hilangkan kecapean, kita hadiri majlis tersebut pada hari Minggu. Begitu juga ada di sini Habib Abdurrahman, ada Ustaz Hidayat Nursalam, mereka masing-masing punya majlis. Kita hadiri majlis-majlis mereka. Kita hidupkan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berkumpul dengan Nabi Muhammad, amin. Dan begitu juga kita doakan Habib Alwi bin Muhdar Albar dan Habib-habib yang nampak hadir di tempat, baik pun dari Bawargebah, dari As-Saggaf wal Mahdar wal Attas wal Habsi wal Idrus. Semoga semuanya panjang umur, sehat wal afiat, wal Jufri semuanya panjang umur, sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.